Barusan saya baca koran Kontan hari ini ya, tanggal Selasa 15 Desember 2020. Ini ada berita yang menurut saya ini menarik ya. Judul headline-nya seperti ini. Bursa saham kian cantik berkat investor domestik. IHSG menembus level 6.000 seiring penambahan jumlah investor dalam negeri ya. Ini beberapa poinnya ya. Jadi kemarin hari Senin tanggal 14 Desember 2020, IHSG menembus di level 6.012 ya, 6.012 dan nilai transaksinya mencapai 18 triliun ya, 18,83 triliun. Menariknya dari 18,83 triliun tersebut 15 triliunnya itu berasal dari transaksi investor domestik ya. Ini menurut saya angka yang sangat bagus sekali ya. Bahkan di koran tersebut dikatakan jika diakumulasi sejak awal tahun, porsi transaksi investor domestik mencapai 67% ya. Berarti sekarang sih ibaratnya sih ya kita bisa survive tanpa investor asing. Ya, jadi kalau bicara mengenai market crash ya, market crash zaman dulu biasanya ketika ada gejolak global, investor asing biasanya akan lari dari Indonesia. Nah, disitulah market crash itu tidak bisa terbendung. Nah, harapannya teman-teman sekalian ya, ketika misalkan ada isu global yang tidak begitu penting, investor asing mulai keluar dari Indonesia, ya harapannya sih market crash ini bisa ditahan oleh kita gitu. Kita para investor domestik ini ya. Ya tentu saja investor domestik ini bukan hanya investor retail ya, tapi juga termasuk para fund manager lokal gitu. Nah, dan di sini juga menariknya lagi penambahan single investor identification ya, atau SID dari saham di bursa saham ini naik cukup signifikan ya, yaitu naik 488.000. Artinya ini angkanya naik 93% dari tahun 2019 kemarin. Dan wow, ini penambahan yang sangat luar biasa sekali, dan menariknya lagi penambahan terbesar adalah investor muda yang berumur antara 18 sampai 25 tahun. Ya. Jadi saya juga sangat iri pada para investor muda ini ya, yang dimana umur 20-an itu sudah bisa memikirkan investasi saham sejak dulu ya. Saya sendiri juga terlambat, termasuk terlambat sebenarnya ya. Saat ini saya 30-an ya, umur 30-an, dan ya saya cuma bayangkan dulu misalkan saya mulai masuk di saham saat SMA, wah sekarang sudah jadi apa gitu. Nah, jadi saya ucapkan selamat ke bursa ya, dan selamat juga buat teman-teman, selamat bergabung di Bursa Saham Indonesia ya. Semoga kita bisa makin apa namanya, makin memperdalam transaksi di pasar modal ini ya, dan kita juga sudah harapannya juga sudah tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu tergantung dari investor asing ya, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin soroti lagi nih. Jadi IHSG sekarang sudah menembus di level 6.000 ya. Jadi saya mau mensoroti di IHSG 6.000 ini. Artinya ya memang pasar sedang euforia. Ya euforia, apalagi bagi teman-teman yang baru masuk di tahun ini ya. Saya yakin sih pasti teman-teman sudah hijau portofolionya. Seharusnya seperti itu ya. Karena ya memang sekarang trennya sedang naik gitu. Trennya sedang naik, dan kalau teman-teman sekarang lihat di Instagram, di TikTok, banyak para investor-investor muda ini dia pamer portofolionya. Wah, hijau. Bisa 20% dalam 1 minggu, itu kan keren banget gitu ya, dan menurut saya ya nggak masalah, nggak apa-apa juga itu ya, karena biar biar supaya teman-teman yang masih muda ini lebih tertarik lagi untuk masuk di bursa saham Indonesia ini. Nah, cuman permasalahannya teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang masih baru dan merasakan hijaunya portofolio teman-teman, nah ini juga harus dibarengi dengan uh, pembelajaran lagi gitu, dibarengi dengan pendalaman lagi mengenai mengenai kondisi-kondisi bursa saham, mengenai ilmu-ilmu baru di bursa saham ini, karena yang namanya bursa saham ini sangat dinamis. Ya, ketika kita bicara sekarang ya harga saham naik, orang-orang seneng. Yes, naik 5% dalam sehari. Itu keren banget ya. Padahal kalau kita lihat bunga deposito saja 4% setahun, ini sehari sudah dapat 5%. Wah, seneng banget gitu, dan sudah mulai merasa pede. Nah, kalau sampai euforia ini kebablasan, artinya teman-teman tidak memperkaya lagi ilmunya, kemudian tidak
tidak berhati-hati lagi, tidak mengenal resiko-resiko di pasar modal, ya takutnya nanti ketika teman-teman berada sudah di puncak keuntungan dan teman-teman tidak hati-hati, akhirnya suatu saat harga sahamnya turun, IHSG turun, harga saham teman-teman turun, kemudian teman-teman jadi shock dan akhirnya teman-teman kapok gitu ya, kapok untuk investasi di bursa saham. Ya harapannya sih jangan sampai seperti itu ya. Nah makanya teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang masih baru, langsung perdalami lagi ilmunya, perdalami lagi kira-kira risiko-risiko apa saja sih yang harus kita pelajari ya. Nah ini saya selalu mengutarakan seperti ini teman-teman sekalian. Ketika kita sudah masuk di bursa saham ya, hal terpenting lagi ya, hal terpenting yang perlu teman-teman putuskan saat masuk di bursa saham adalah mengenai time frame ya. Time frame atau jangka waktu investasi. Karena yang namanya time frame ini itu sangat berbeda perlakuannya ya. Berbeda time frame yang teman-teman pilih, berbeda perlakuannya, berbeda treatmentnya. Saya ambil contoh seperti ini. Misalkan nih, sama-sama saham A gitu kan. Kita anggap fundamentalnya ini bagus nih, sama-sama saham A, kemudian kita anggap fundamentalnya bagus. Nah, sama-sama harga turun ya, tapi jika teman-teman memilih time frame yang berbeda, itu juga berbeda cara eksekusinya. Saya ambilkan contoh seperti ini. Misalkan teman-teman memutuskan untuk masuk di bursa saham ini dengan time frame pendek gitu ya, atau trading jangka pendek ya. Nah, ketika teman-teman memutuskan untuk trading jangka pendek, teman-teman seharusnya sejak awal sudah disiplin mengenai kapan harus cut loss gitu kan. Teman-teman tarik garis support resisten, kira-kira seperti itu ya. Nah, begitu harga saham A ini turun, ya sudah teman-teman harus disiplin cut loss gitu. Nah, berbeda jika teman-teman memilih untuk investasi dengan time frame panjang ya. Dimana kalau time frame panjang ini istilahnya nabung saham ya, nabung saham dalam jangka panjang, investasi jangka panjang. Nah, ketika teman-teman menemukan portofolio di teman-teman saham A ini harganya turun, ya ini malah justru buat teman-teman yang memilih time frame panjang, inilah saatnya untuk memilih atau membeli saham tersebut di harga yang murah. Nah, itu perbedaan mendasarnya gitu, teman-teman ya. Jadi time frame sangat penting. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung nih, kira-kira saya mau investasi jangka panjang atau pendek ya, nah tentukan sekarang ya. Atau mungkin teman-teman bisa split ya, sebagian investasi jangka panjang, sebagian trading, itu juga boleh-boleh saja ya, oke-oke saja, nggak masalah. Cuman saran saya ketika teman-teman memilih dua jangka waktu ini ya, dibagi nih dua rekening gitu. Jadi teman-teman minimal punya dua rekening, jangan dijadikan satu. Kalau dijadikan satu, teman-teman nanti akan kacau dalam dalam mengevaluasi kinerja dari portofolio teman-teman ya. Nah, makanya time frame itu sangat penting. Nah, sekarang juga sekarang juga ada fenomena baru ya mengenai saham turnaround ya. Jadi ketika teman-teman sudah mulai hijau ya portofolionya 5% sehari, satu minggu mungkin 30% gitu. Nah, sekarang seakan-akan kalau hanya untung cuman 5-30% itu kayaknya kurang, kira-kira seperti itu kan. Jadi kalau pasar bullish ya harusnya portofolio saya lebih tinggi lagi gitu. Nah, lebih tinggi lagi, terus saham-saham apa yang harus kita pilih? Nah, makanya sekarang juga muncul istilah namanya saham turnaround, ya, alias saham yang berbalik arah dari yang tadinya rugi jadi plus gitu, jadi untung, dari yang tadinya turunnya tajam naiknya kenceng gitu kan. Nah, sekarang muncul seperti itu dan banyak youtuber saham yang merekomendasikan saham-saham yang berpotensi turnaround ya termasuk saya sendiri juga sih ya. Kalau teman-teman sering dengarkan podcast ini ya, di podcast ini kita selalu fokus mencari saham-saham yang berpeluang menjadi saham multi bagger. Nah, kalau posisi sudah bullish seperti ini ya kita cari saham-saham yang tipenya turnaround ya. Nah, dalam kita memilih saham turnaround ini sebenarnya termasuk yang risikonya lebih tinggi daripada kita memilih saham-saham yang kategori katakanlah growth company ya. Growth company ini adalah saham-saham yang tumbuh konsisten, saham-saham yang tidak begitu terdampak karena adanya pandemi COVID-19 ini. Nah,
Kalau teman-teman misalkan teman-teman tidak mengerti mengenai resiko-resiko ini, ya ini juga sangat bahaya gitu ya. Karena ketika teman-teman ingin cari saham turnaround itu artinya teman-teman siap atau istilahnya siap menaruh uang di perusahaan yang sebenarnya ini berisiko tinggi gitu. Ya otomatis ya itu memang wajar gitu ya. Karena kalau kita mencari saham multi bagger di perusahaan yang fundamentalnya kuat, ya sekarang sudah kelewatan. Kecuali kalau teman-teman belinya di bulan Maret April kemarin ya dapat nih multi bagger tanpa harus memilih saham turnaround ya. Dapat multi bagger dan hari ini pasti harganya sudah naik, tinggal ditunggu tahun depan. Tahun depan kalau recovery-nya bagus makin akan naik lagi. Jadi kalau teman-teman beli saham yang fundamentalnya kuat ya, kuat sejak awal dan belinya di bulan Maret dan April kemarin, ya teman-teman sudah dapat nih saham multi bagger gitu. Nah sekarang pertanyaannya kan, sekarang harga-harga saham ini sudah naik gitu. Harga-harga saham sudah naik, kemudian kita sudah mulai susah nih memilih saham-saham yang masih murah. Nah akhirnya apa? Akhirnya untuk kita mencari saham multi bagger ini kita pilih saham yang bisa kita kategorikan sebagai saham turnaround ya, atau berbalik arah. Nah, disinilah kita harus mengenal resiko dari saham tersebut. Karena seperti ini teman-teman sekalian. Kita bisa mendapatkan saham multi bagger dari kategori turnaround ini jika memang turnaround-nya ini berhasil, alias jika misalkan tahun depan perusahaan benar-benar bisa berbalik arah, yang tadinya rugi misalkan ruginya sampai hampir 1 triliun katakanlah di tahun 2020 ini, dan tahun depan itu bisa laba lagi dan labanya naik fantastis, ya pasti harga sahamnya akan terbang lagi gitu ya, terbang lagi, dan itu kita yakini ya. Nah permasalahannya itu kalau terjadi, kalau berhasil, tapi kalau ternyata tahun depan perusahaan ini gagal, alias skenario turnaround-nya ini tidak berhasil, gagal, ya sahamnya pasti akan anjlok lagi gitu. Nah dan disinilah ketika kita tidak hati-hati, misalkan kita sudah sangat yakin nih, kita lihat orang atau YouTuber saham, atau mungkin teman-teman nonton video saya ataupun dengarkan podcast saya mengenai ini potensi turnaround, kemudian teman-teman langsung pasang semuanya di saham tersebut, dan ternyata tahun depan turnaround-nya tidak berhasil, ya sudah, itu benar-benar akan menggerus kinerja dari portofolio Anda semuanya gitu, teman-teman sekalian gitu. Namanya teman-teman harus hati-hati. Ya harus hati-hati, harus tahu resikonya. Resiko saham turnaround ini bisa saya katakan 50-50 ya, bisa berhasil, bisa tidak. Kalau berhasil ya nanti akan harga sahamnya akan menjadi the next multi bagger saat kondisi bullish gitu. Tapi kalau ternyata gagal ya multi bagger ke bawah gitu kan ya. Alias sahamnya akan nyungsep lagi, dan apalagi kalau sahamnya ternyata nyungsep sampai ke harga gocap gitu ya, ke harga 50, ya sudah, biasanya kalau harga saham sudah sampai harga 50 itu susah untuk keluar, susah untuk dijual, cari pembeli itu susah gitu. Nah, makanya di sini teman-teman perlu perhatikan komposisi portofolio ya. Nah, komposisi portofolio ini sangat penting ya. Jadi kalau saham turnaround ini kita kembali membahas mengenai time frame kemarin ya, ini sangat kita sarankan untuk teman-teman yang memilih jangka waktu investasinya jangka panjang ya, alias time frame-nya untuk time frame panjang gitu. Time frame panjang itu berapa lama sih? Ya di atas 1 tahun paling tidak ya. Sebenarnya 1 tahun itu masih dianggap pendek, tapi di atas 1 tahun. Nah, teman-teman perlu perhatikan porsi portofolionya juga ya. Jadi jangan sampai semuanya dari, misalkan nih teman-teman misalkan punya 50 juta gitu di dalam portofolio Anda, semuanya masuk kategori belikan saham turnaround, itu menurut saya sangat berbahaya. Ya kalau berhasil gitu, kalau ternyata gagal ya sudah, wassalam gitu kan. Saya sendiri sampai sekarang mayoritas portofolio saya adalah saham-saham kategori growth. Ya alias ya enggak masalah harga sahamnya ini naiknya sedikit demi sedikit, gak masalah gitu. Tapi yang penting ini memberikan keamanan buat saya. Jadi growth company ini ketika terjadi market crash biasanya turunnya itu gak sedalam dengan penurunan IHSG. Ya jadi masih bisa ketahan dengan saham-saham kategori growth ini. Ya.
Dan begitu naik, ya naiknya juga nggak sekenceng dari saham-saham yang menjadi saham turnaround gitu ya. Jadi naiknya pun juga pelan-pelan. Dan ini masih menjadi portofolio terbesar saya ya. Dan ya karena saya sendiri saya anggap ya saya ini tipe investor konservatif, cari amannya saja. Karena saya sudah capek-capek nih nabung setiap bulan, nambah uang di rekening RDN, terus tahu-tahu hilang gitu ya. Saya nggak mau seperti itu kan. Jadi saya maunya naik terus, naik secara konsisten gitu. Acuannya cukup gampang kalau buat saya, nggak perlu muluk-muluk. Yang penting lebih bagus dari IHSG itu sudah cukup buat saya. Saya menargetkan paling tidak 10% di atas IHSG itu sudah cukup ya. Jadi nggak perlu muluk-muluk harus 30% satu minggu. Kalau buat saya sih nggak perlu muluk-muluk seperti itu ya. Nah, kembali lagi ya. Jadi teman-teman harus perhatikan portofolio. Saya sendiri juga masih sering mencari saham-saham yang potensi multi-bagger. Jadi saya dapat beberapa saham multi-bagger karena saya belinya di bulan Maret kemarin. Jadi sorry, bukan bulan Maret sih, tepatnya bulan Mei ya, Mei dan Juni saat laporan publikasi kuartal 1 tuh keluar. Nah, di situ saya bisa pilih nih saham-saham yang harganya belum naik, harganya belum naik tapi kinerjanya tetap tumbuh. Nah, di situ saya dapat beberapa saham ya seperti Astra Agro Lestari, kemudian United Tractor ya, kemudian ITMG yang kemarin sempat kita bahas juga di podcast sebelumnya ya, dan sebagainya gitu. Nah, sekarang kembali nih, ketika kita sudah IHSG sudah naik seperti ini, ya saya tetap cari saham-saham yang berpotensi turnaround dengan resiko yang lebih besar ya. Ya, misalkan kalau saya ambilkan contoh saham-saham yang sudah saya bahas, misalkan seperti saham DAX ya, kemarin kita bahas di podcast, kemudian podcast sebelumnya kemarin sudah kita bahas yang mengenai saham DAX, kemudian ada saham-saham properti lain seperti ASRI dan sebagainya. Nah, itu saham-saham yang sebenarnya masih punya potensi turnaround, tapi resikonya juga gede. Nah, di situ saya juga pilih nih saham-saham model seperti itu, tapi portofolionya lebih kecil ya, hanya sekitar 5% saja ini. Karena ketika terjadi ya saya akan dapat bonus, tapi kalau ternyata tidak, istilahnya uang saya hilang, ya sudah nggak masalah gitu. Karena toh itu hanya 5%. Nah, jadi sangat penting sekali kita menjaga komposisi portofolio kita masing-masing ya. Nah, sekarang apa sih strateginya gitu kan? Strateginya supaya kita sebenarnya bisa firm nih. Oh ya, yes, ini adalah saham turnaround dan saya akan beli banyak saham ini. Nah, kita perlu perhatikan rasio namanya PEG ya, atau Price to Earning Growth Ratio, dan ini biasanya berhasil, dan saya hampir setiap tahun pasti menemukan saham-saham kategori turnaround ini dengan menggunakan rasio PEG ini ya. Jadi PEG ini kita bandingkan antara pertumbuhan laba bersih dengan pernya. Nah, jadi misalkan kita menemukan katakanlah salah satu saham, misalkan saham X gitu ya. Saham X ini saat ini rugi katakanlah ya. Kita ambil contoh lah ya, saya langsung sebutkan aja saham ASRI gitu kan. Saham ASRI saat ini rugi hampir 1 triliun, itu kan luar biasa. Tapi harga sahamnya sudah naik nih. Nah, ini bisa jadi turnaround, bisa jadi value trap. Value trapnya apa? Kalau ternyata tahun depan kinerja ASRI itu tidak bisa seperti yang diharapkan. Jadi misalkan tidak bisa mencetak laba lagi, tapi justru ruginya makin gede. Ya sudah, kenaikan harga saham ini siap-siap sahamnya akan turun lagi gitu. Tapi ketika turnaround-nya berhasil, ya siap-siap harga sahamnya akan naik makin tinggi lagi gitu. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, makanya supaya kita terkonfirmasi apakah saham ini masuk masuk kategori turnaround atau tidak, ya kita bisa beli dulu sebagian atau kita bisa nunggu. Nunggu kapan? Nunggu paling tidak laporan akhir tahun 2020 ini keluar. Ya, dan ini sebenarnya yang sangat disarankan ya. Jadi teman-teman tetap perlu spare cash lagi ya. Jadi jangan belikan cash lagi ya, teman-teman harus punya cash lagi supaya teman-teman nanti bisa nih menemukan ketika laporan akhir tahun keluar dan yes, ini sudah membaik.
maka saya akan beli saham ini full power, sisa cashnya gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi jadi tipsnya ya, jadi tadi kita teman-teman harus persiapkan cash lagi, dan teman-teman perlu sabar ya, sabar nunggu kira-kira laporan keuangan yang akhir tahun ini keluar atau tidak. Tapi kalau misalkan teman-teman benar-benar yakin ya nggak masalah, itu ya keputusan di tangan Anda sendiri, dan resikonya juga di teman-teman sendiri gitu kan. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang kita nantikan di laporan keuangan akhir tahun 2020 ini, yaitu mengenai perbaikan kinerja dari kuartal 3 ke kuartal 4. Jadi kalau kuartal 3 ke kuartal 4 nih kelihatan ya bahwa kinerjanya makin oke, ya sudah oke, ini berarti bagus ini ya. Peluang untuk turn around ya. Apalagi didukung nanti ketika laporan keuangan triwulan 1 keluar, nah itulah ya sudah, disitulah kita siap-siap full power di situ, di saham yang sudah terkonfirmasi turnaround. Karena kalau misalkan ya, misalkan kita kita ketemu dengan perusahaan seperti itu sih pengalaman saya sejak tahun 2016 sampai 2020 ini, harga sahamnya itu akan selalu naik sampai akhir tahun ya, sampai akhir tahun itu bisa dipastikan ya. Ya insya Allah lah ya. Jika tidak ada seperti gonjang-ganjing global lagi dan sebagainya sih, itu kemungkinan pasti akan terjadi. Ya di tahun ini contoh saham turnaround yang terjadi di tahun 2020 ya, artinya laba tahun 2020 ini naik signifikan dibandingkan 2019 ya. Salah satunya ya AALI, Astra Agro Lestari, dan juga Inco. Ya, Inco Vale Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat dua saham tersebut tuh naiknya itu sejak laporan keuangan triwulan 1 keluar itu sudah mulai naik. Jadi naiknya itu bukan di 2 bulan ini saja gitu, tapi sudah sejak pertengahan tahun kemarin itu sudah mulai naik, dan sampai sekarang naik terus ya. Sekarang naik terus. Kalau kita lihat IHSG ini kan baru running bulan November kemarin ya. Running bulan November kemarin, naiknya kenceng banget ya, sampai 11% kalau nggak salah ya. Dan saham-saham yang lainnya mengikuti ya, alias kayaknya sih semua saham di bulan November kemarin tuh semua naik gitu, naik semua, sampai kita beli acak aja kayaknya sih tetap naik gitu, sampai sekarang tanggal 15 Desember 2020 ini ya. Nah ini berbeda jika kita sudah punya pattern, sudah punya acuannya ya, yang dimana kalau kita lihat dua saham tersebut, AALI dan Inco, itu memang naik sejak pertengahan tahun, sejak ketika publikasi kuartal 1 keluar, dan di situ membukukan laba bersihnya naik signifikan ya. Apalagi Inco di kuartal 3 2020 ini labanya gila-gilaan, naik kalau nggak salah ya 24.000%. Saya sedikit lupa kemarin saya baca, tapi sampai puluhan ribu persen, itu luar biasa sekali. Jadi dipastikan Inco ini akan terus to the moon, kira-kira seperti itu ya. Ini di luar memang mungkin teman-teman akan mengatakan ya kan Mas, kan harga komoditasnya juga naik gitu. Nah, memang ini bisa jadi istilahnya semacam sebab akibat ya. Jadi sebab karena harga komoditas naik, akibatnya secara kinerja ikut naik gitu. Tapi paling nggak kita punya acuan itu gitu. Kita punya acuan di mana kinerjanya benar-benar naik signifikan. Nah, benar-benar naik signifikan. Otomatis kalau kita sudah confirm dengan kinerja yang naik signifikan tersebut, ya sudah, kita nggak perlu lihat faktor-faktor lain, nggak perlu lihat berapa neraca dagang Indonesia, berapa dolarnya, berapa pertumbuhan ekonominya, nggak perlu. Kalau menurut saya nggak perlu. Itu sudah bisa dikatakan confirm harga sahamnya akan naik gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini peran kita untuk selalu analisa fundamental dan berkala itu lebih diutamakan ya. Apalagi kalau sampai misalkan teman-teman pasang semua di saham turnaround dan itu tidak bisa membuat teman-teman tidur nyenyak, ya menurut saya sih rubah lagi portofolionya ya. Karena ketika teman-teman sudah nggak bisa tidur nyenyak dengan saham, alias masih deg-degan terus, kepikiran terus tiap hari, tiap saat harus buka aplikasi saham, ya nanti kasihan teman-teman sendiri, kasihan dengan pekerjaan teman-teman lainnya, yang dimana nanti pasti akan mengganggu
dan mengganggu rutinitas pokok yang lainnya, ya gitu akhirnya membuat nanti teman-teman kapok sendiri untuk investasi sahamnya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi ya, hati-hati ketika memilih saham turnaround. Pastikan portofolionya benar-benar ideal yang bisa membuat teman-teman tidur nyenyak ya. Pastikan juga kalau teman-teman pilih saham turnaround ini, pilih atau putuskan untuk time frame panjang ya, putuskan untuk investasi di jangka panjang, karena yang namanya turnaround ini butuh waktu ya, bukan hanya sekedar sebulan 2 bulan tapi sampai 1 tahun gitu. Oke ya, mungkin itu sekilas podcast kali ini ya. Teman-teman juga silahkan kunjungi website kami ya, investgo.id. Di situ saya juga nulis blog ya. Silahkan teman-teman juga bisa komentar di blog tersebut. Kemudian di situ ada program konsultasi portofolio juga jika dirasa teman-teman perlu untuk mengkonsultasikan portofolio. Ya, oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini ya. Tunggu video podcast saya selanjutnya. Salam Passive Income.